Inilah situasi di RSUD Abdul Aziz Singkawang yang terendam banjir pasca hujan deras yang mengguyur kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Sabtu siang hingga sore. Sebanyak 62 pasien rawat inap terpaksa dievakuasi dan diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Pihak rumah sakit juga akan membatasi pelayanan dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit lain untuk menangani pasien rawat inap karena kondisi rumah sakit masih terendam banjir. Itu kita membatasi pasien kecuali pasien yang memang kita ada tempat ya. Kalau untuk rawat inap kita yang bisa dialihkan ke rumah sakit lain, kita sudah koordinasi dengan rumah sakit lain baik di provinsi maupun di daerah-daerah sekitar untuk bisa bekerja sama dan kita bersama-sama untuk menangani pasien. Tapi kalau untuk pasien yang sangat-sangat membutuhkan ICU atau operasi darurat, kita tetap. Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, meninjau langsung kondisi rumah sakit RSUD Abdul Aziz Singkawang pada Minggu siang. Pasien, ada 20-an pasien di ruang kelas 3 yang akan kita pindahkan ke bangunan baru ya di kelas 1. Sehingga ini memperlancar proses pengobatan mereka juga tidak terkendala karena ruangannya. Hingga Minggu siang, banjir yang merendam RSUD Abdul Aziz Singkawang mulai berangsur surut. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil dalam 1 minggu terakhir mengakibatkan sejumlah lokasi terendam banjir. Sebuah truk bahkan ikut terseret arus sungai saat banjir terjadi. Derasnya arus sungai di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, menyebabkan satu truk pengangkut inti PT Delima Makmur terseret arus sungai hingga puluhan meter. Akibatnya, sebagian besar muatan inti pada truk tersebut tak bisa diselamatkan karena terbawa arus sungai. Beruntung sopir dan kernet berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu terjadi lantaran tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Aceh Singkil dalam sepekan terakhir, yang menyebabkan intensitas air sungai semakin tinggi dan arus semakin deras. Semalam pas dia lewat, posisi kan hujan, jadi dengan tiba-tiba mobil tersebut mati, posisi di pinggir, kan gitu. Jadi udah begitu mati, dengan tiba-tiba dihajar hujan deras, air pun makin naik. Jadi begitu udah naik airnya tersebut, makanya lah terseret mobil tersebut. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil dalam seminggu terakhir juga menyebabkan banjir dan merendam sekolah dasar negeri Kampung Baru Aceh Singkil. Air dari luapan sungai Laya Ijuk ikut merendam halaman hingga ruang belajar serta fasilitas lain yang ada di sekolah itu sedalam 30-50 cm. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte melaporkan. Pemirsa, seiring dengan perkembangan ekonomi digital, kini gerobak Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dilengkapi dengan QRIS untuk memudahkan pembayaran. Program gerobak menjadi bukti keberpihakan dan komitmen Partai Perindo untuk memberdayakan dan peduli ekonomi rakyat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi menyerahkan bantuan gerobak secara simbolis kepada 5 pelaku UMKM. Partai Perindo juga memberikan modal usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha para pedagang. Nah, ada yang baru dari gerobak Partai Perindo. Kini gerobak telah dilengkapi dengan QRIS untuk mempermudah sistem pembayaran. Tentunya kita juga perlu mengedukasi mereka bagaimana dengan memanfaatkan digital supaya tentunya aktivitas mereka lebih efektif, lebih produktif ya. Karena kalau mereka lebih efektif, lebih produktif ya juga menghindarkan uang hilang. Kalau fisik kan bisa hilang. Jadi itu saya rasa satu hal yang baik. Ini adalah satu dari sekian banyak ya upaya Partai Persatuan Indonesia untuk langsung intervensi. Jadi tidak lagi wacana-wacana tapi konkret dan nyata. Bisa dirasakan langsung oleh para pedagang kecil kita. Para pedagang merasa berbahagia dan sangat terbantu dengan bantuan yang didapatkan dari Partai Perindo. Alhamdulillah saya kepilih gitu. Ya senang banget, semoga dengan ada gerobak ini usaha saya semakin maju dan berkah. Iya, kepengen ganti gerobak kan udah dari rupa lapuk.
ganti nggak boleh ganti, soalnya mahal. Ada yang ngasih, alhamdulillah gitu aja. Partai Perindo konsisten memberikan bantuan dan edukasi digital kepada pelaku UMKM yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional agar dapat terus berinovasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harapan agar Indonesia segera memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil karya bangsa sendiri sudah di depan mata. Sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terus dilakukan melalui focus group discussion. Sosialisasi berupa FGD digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan di Universitas Trilogi Kalibata, Jakarta. FGD bertajuk RKUHP, Pembaharuan Hukum Pidana atau Kemunduran Demokrasi, mengundang narasumber Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Markus Priyogunarto, dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, Abdul Holik, menjelaskan usia KUHP yang sudah lebih dari 100 tahun dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan. Sementara itu, Profesor Markus menilai pemerintah dan DPR selain sosialisasi juga harus melakukan persiapan jelang pemberlakuan. Ya, kalau secara urgensi perlu ada tadi sebetulnya pembaharuan hukum pidana yang dalam arti produk dari tadi bangsa kolonial itu, ada Belanda dulu itu, segera disingkirkan, dialihkan dengan produk hukum yang memang produk hasil dari karya anak bangsa itu sendiri. Kenapa memang urgensi itu hadir? Ya karena sudah relevansi sebetulnya, relevansi yang dirasa mungkin sudah berbeda, dan masyarakat hari ini semakin dinamis. Mengenai pemberlakuannya, yaitu nanti akan diberlakukan 2 tahun sejak disahkan. Artinya 2 tahun ke depan setelah disahkan itu memang harus banyak persiapan-persiapan yang dilakukan, karena banyak hal-hal yang baru yang diatur di dalam KUHP ini, RKUHP ini, ya, yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP yang lama. Ya. Itu mesti harus dilakukan sosialisasi. Presiden Joko Widodo buka kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia Youth Center Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan ruang bagi publik untuk menyuarakan aspirasi politik mengenai calon pemimpin di tahun 2024. Usai menyambangi warga dan pedagang Pasar Cicahem, Bandung, Presiden Joko Widodo membuka acara Musyawarah Rakyat yang digelar di Gedung Youth Center Arca Manik Minggu pagi. Acara dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat. Masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasi terkait sosok pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, meski secara undang-undang atau konstitusi yang mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan partai, namun saat pencoblosan yang berhak menentukan adalah rakyat. Tahu juga bahwa menurut undang-undang, menurut konstitusi, yang mengusung calon presiden wakil presiden itu adalah partai atau gabungan partai. Iya. Tapi pada saat pencoblosan itu yang menentukan gantiannya adalah rakyat. Jadi sekali lagi, musra adalah instrumen berdemokrasi. Musyawarah rakyat diharapkan menjadi alat rekam atau aspirasi calon presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang, di mana masyarakat memilih calon pemimpin sesuai kriteria dan akan dikerucutkan menjadi 5 calon pemimpin. Calon pemimpin pilihan rakyat akan dipublikasikan ke khalayak. Bolehkah hasil musyawarah rakyat disampaikan ke pers, pada publik, dan beliau mengizinkan? Karena ini suara rakyat, tidak boleh ditahan-tahan ataupun dikar. Nah itu, teman-teman harus menunggu. Setelah Bandung, musyawarah rakyat selanjutnya akan dilaksanakan di Makassar dan Jawa Timur, yang juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Puncaknya akan digelar di Stasiun Gelora Bung Karno pada Maret tahun 2023 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
79 desainer Yogyakarta serta 100 pelaku industri kreatif memamerkan kreasinya dalam Yogyakarta Fashion Week 2022. Gelaran ini diharapkan dapat mempromosikan industri fashion di pasar mancanegara. Pagelaran fashion show tahunan terbesar di Yogyakarta, Yogyakarta Fashion Week 2022, kembali digelar setelah sempat terhenti akibat pandemi. Yogyakarta Fashion Week 2022 yang digelar selama 5 hari berturut-turut mulai dari 26 hingga 30 Agustus 2022 dipusatkan di Yogyakarta Expo Center JEC Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta Fashion Week 2022 menggelar parade fashion show yang menampilkan karya 79 orang desainer Yogyakarta. Agenda fashion tahunan yang mulai digelar sejak tahun 2006 menjadi ajang bagi industri kecil menengah di dunia fashion untuk berkreasi dan berlomba untuk menciptakan karya terbaik. 100 pelaku industri kecil menengah memajang busana berbagai model di sejumlah stand. Ya, karena hampir udah 2 tahun ini off selama COVID, tidak ada JFW, dan tahun ini sudah diadakan kembali JFW, ada pameran, ada kita perform desain-desain baru, fashion show. Ini bagi saya merupakan sesuatu yang luar biasa karena kita bisa mengeksplor hasil karya-karya. Pemprov DIY berharap agar JFW 2022 bisa membantu para desainer fashion dan pelaku IKM fashion untuk promosi dan meningkatkan penjualan produk unggulan. Momentum saja, tetapi bagaimana kita bisa tetap tersambung dengan para pelajar itu setiap saat, sehingga apa yang sudah dilakukan teman-teman itu bisa dikenal dan bisa dibeli oleh masyarakat bukan hanya di Indonesia. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap agar para pelaku IKM tak hanya fokus pada busana batik saja, namun juga dapat memenuhi selera pasar dan permintaan para pembeli mancanegara. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat berdialog dengan berbagai desainer dan pelaku IKM fashion untuk memperkuat Yogyakarta sebagai pusat fashion dunia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kawanan gajah liar mengobrak-abrik lahan perkebunan warga. Informasinya usai jeda.